Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat berjumpa kembali dengan saya Habibur Rahman di channel YouTube saya, Lillah Channel. Ini merupakan video saya yang kelima. Baik, kesempatan ini saya akan sharing dengan judul Jadilah seorang eksekutor bisnis, jangan hanya jadi seorang pemimpi. Baik, kemarin di video saya yang ketiga dan keempat, kita sudah membuat bisnis plan, rancangan bisnis dari yang paling sederhana, yaitu tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan rencana tersebut, karena banyak orang itu hanya pandai dalam menyusun rencana, membuat rancangan bisnis, plan bisnis. Namun ketika mau mewujudkan bisnis tersebut kesulitan. Oleh karena itu, maka hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mewujudkan bisnis plan yang sempat kita buat di video saya yang kemarin itu. Baik, bagaimana kita melakukan atau action terhadap plan bisnis yang kita buat kemarin. Yang pertama yang harus Anda pahami adalah kenapa rancangan bisnis pada tahun pertama itu di bulan pertama hanya 100.000. Karena 100.000 itu adalah hal yang paling masuk akal bagi pebisnis pemula untuk mendapatkan income. Sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa untuk pebisnis pemula itu, untuk menghasilkan duit itu bukanlah cita-cita awal kita. Karena siapapun saja, para bisnismen yang sudah sukses-sukses, pengusaha-pengusaha sukses itu biasanya mereka memulai debut bisnis mereka, yang paling penting bagi mereka adalah belajar. Bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana membangun relasi, bagaimana mendekati konsumen, pembeli, dan lain semacamnya. Oleh karena itu, maka sangat masuk akal ketika pada tahun pertama, bulan pertama, kita penghasilannya hanya ditarget 100.000. Bulan kedua naik 100.000 menjadi 200.000, sampai bulan 12 terakhir pada tahun pertama adalah 1.200.000. Itu adalah hal yang paling masuk akal untuk kita lakukan. Nah, terus walaupun rancangan bisnis itu sangat sederhana, sangat kecil income yang kita target, tetapi banyak pebisnis pemula itu bingung mau bisnis apa, mau memulai dari mana. Apalagi saya sarankan bagaimana kita berbisnis itu tidak usah pakai modal uang pertama kali. Nah, ini yang akan saya share kali ini adalah, pertama yang bisa kita lakukan adalah, apalagi tanpa modal, kita mencari mitra atau tawaran supplier yang bisa memberikan kita produk tanpa harus membayar terlebih dahulu. Termasuk yang saya lakukan kepada teman-teman, silakan teman-teman bawa produk-produk saya. Tetapi ingat, kita tetap harus menjaga, sama-sama menjaga kepercayaan. Nah, jadi teman-teman itu tinggal bagaimana produk itu bisa dipasarkan. Jadi tidak usah modal yang lain, tinggal belajar bagaimana menghubungi target konsumen, target pasarnya di mana saja, mencoba saja. Contohnya misalkan, saya ambil contoh sekarang adalah ini produk Eco-Racing. Ini sebenarnya adalah produk multi level. Ini ada multi levelnya, tetapi saya terus terang, walaupun saya menjual ini, saya bukan member dari multi level ini sendiri. Saya hanya menjual produknya. Tetapi produk yang saya jual itu adalah harganya lebih murah dari yang dipasarkan oleh teman-teman di pasaran. Saya ini menjual kepada teman-teman reseller itu adalah 3.000. Biasanya di
Satu pil ini 3.000 ekor racing sepeda motor. Biasanya di pasaran itu oleh perusahaan disuruh jual 5.000. Saya jual 3.000 ke teman-teman. Teman-teman yang mau jual lagi ada yang jual 5.000, ada yang dijual 4.000. Tetapi hari ini mulai kemarin itu saya promo, ini saya jual kepada teman-teman reseller itu 2.000. Itu pun tanpa modal terlebih dahulu di bawah. Teman-teman saya sarankan jual 3.000 dan lain semacamnya. Nah, ini salah satu contoh. Jika target kita misalkan dalam 1 bulan pertama itu adalah 100.000 dan kita misalkan ini ada teman misalkan datang ke saya, ini silahkan yang mau praktek plan bisnis yang kita praktekkan dengan keuntungan 1 bulan ini 100.000. Ini silahkan bawa teman-teman. Nanti kalau tidak laku silahkan kembalikan ke saya. Ini misalkan dari saya Rp2.000 dijual 3.000, keuntungannya per pil itu adalah Rp1.000. Jadi kalau target kita dalam plan bisnis pada tahun pertama, bulan pertamanya itu adalah 100.000, berarti teman-teman cukup menjual 100 pil ini, 100 pil itu sudah teman-teman sudah memenuhi target. Apalagi yang ini, kalau ini biasanya kan ini untuk mobil. Ini satu pil ini biasanya harga yang disarankan oleh perusahaan ini 25.000. Saya dulu ke teman-teman ini jual 15.000. Itu pun bukan dijual, disuruh bawa. Teman-teman jual 25.000. Tapi sekarang saya ini sudah jual ke teman-teman suruh bawa dengan harga 10.000. Teman-teman bisa jual 15.000. Nah, terus ada yang nanya, ini produk ini apa sampean dapat murah, apa ini produk palsu dan lain semacamnya. Saya katakan saya tidak pernah menjual produk palsu. Ini asli, produk asli dari perusahaan. Tetapi kebetulan alhamdulillah saya banyak jaringan di mana-mana termasuk di Surabaya. Teman-teman yang sudah menjadi member dari produk ini dan mereka adalah seorang leader, ini mereka ngobrol ke saya itu dengan harga yang cukup murah. Kenapa mereka bisa mengeluarkan harga yang cukup murah? Karena mereka leader. Salah satu contohnya misalkan mereka sudah banyak di bawah member-membernya untuk mendapatkan reward mobil. Mereka membutuhkan member-member yang belanjanya sekitar 100 juta. Lah, terus bagaimana agar cepat? Biasanya mereka itu langsung mendaftarkan member dengan pembelanjaan 100 juta tersebut, mengeluarkan uang 100 juta dapat produk. Nah, terus yang keluar adalah mobilio misalkan. Mobilio itu di pasaran anggaplah ditaksir 200 juta 500 misalkan. Jadi seandainya mereka hanya bermodal 100 juta beli produk, mereka dapat mobil dengan harga 250.000. Produknya dibuang sekalipun, mereka sudah untung 150 juta. Tetapi apalagi produknya dijual, makanya kemudian dijual ke saya itu dengan harga yang cukup murah. Biasanya saya banyak produk yang seperti itu. Banyak produk-produk multi level itu sebenarnya asli. Saya bisa menjual di bawah harga itu karena banyak koneksi saya di luar itu. Mereka itu adalah para leader untuk mencapai posisi-posisi tertentu. Mereka kemudian karena posisinya sebagai investor, mereka beli dalam jumlah banyak, keluar bonus dalam jumlah banyak, akhirnya HPP ketemu produk tersebut cukup murah sehingga dijual ke saya cukup murah juga. Itu salah satu contoh. Misalkan bisa menjual ini, nah, saya katakan ini juga teman-teman tanpa modal, silakan bawa saja. Di bawah ini saya kasih harga 10.000. Mereka jangan muluk-muluk jual 15.000 saja, karena di pasaran oleh perusahaan suruh dijual 25.000, dijual 15.000 saja sudah untung 5.000. Kalau 100.000 target kita dalam 1 bulan itu keuntungannya 100.000, maka cukup hanya menjual 20 ini saja, ini sudah mereka sudah mencapai. Itu adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan ketika kita menyusun bisnis plan. Agar bisnis plan itu bisa berjalan, kita tidak usah muluk-muluk di awal, sedikit-sedikit saja. Terus bagaimana bulan kedua ditingkatkan menjadi 200.000? Kenapa harus meningkat? Ini dalam rangka bahwa bisnis kita ini berkembang. Ketika bisnis kita berkembang terus-terus walaupun pelan-pelan. Dan ini saya yakin bisa dilakukan. Artinya apa? Kita cari produk lain juga untuk dijual, produk lain, kerjasama dan lain semacamnya. Sehingga kemudian pada
tahun pertama bisnis plan yang kita bangun sampai bulan 12 kita menghasilkan pendapatan 1.200.000 itu bisa tercapai. Bagaimana kemudian untuk tahun kedua meningkat kan gitu kan? Pendapatannya juga meningkat. Kenaikannya juga meningkat menjadi 200.000. Berarti tahun kedua pada bulan pertama menjadi 1.400.000. Lah kita bisa ekspansi bisnis. Tidak hanya menjualkan produk dengan supplier ngasih cuma-cuma ke kita. Bisa banyak yang kita lakukan karena channel kita sudah semakin banyak dan lain semacamnya, hubungan kita koneksi semakin banyak, kita mengenal banyak orang. Dan kita yang tak kalah pentingnya, kalau di awal tahun itu kita tidak memiliki modal uang sedikit pun, tetapi di tahun kedua ini kita sudah memiliki modal uang. Dan modal uang itu merupakan akumulasi keuntungan kita selama 1 tahun. Yaitu kalau mengikuti bisnis plan yang kita susun pada video kemarin, yaitu 7.800.000. Lah 7.800.000 ini mau dibuat apa? Carilah bisnis. Bisa bisnis dengan cara menjual produk seperti saya katakan tadi. Atau bisnis yang lain. Contohnya misalkan menjual pentul. Jadi buat gerobak pentul misalkan, yang sederhana saja menjual pentul. Cari usaha-usaha yang secara modal tidak terlalu banyak, resiko tidak terlalu banyak, walaupun kita banyak kerja nggak apa-apa, yang penting resikonya tidak. Jual pentul buat rombong misalkan, atau jual pentul di mana, di pinggir jalan dan lain semacamnya. Kalau rumahnya dekat jalan, itu kayak menjual pentul itu adalah bisnis yang secara risiko itu tidak akan membuat Anda menjadi bangkrut. Tetapi kalau keuntungannya ketika bisnis ini berjalan luar biasa. Kenapa saya share bisnis pentul? Karena dulu saya ketika bangkrut saya pernah juga bisnis pentul. Jadi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba sebuah usaha yang usaha itu tidak membutuhkan modal terlalu banyak tapi untungnya lumayan. Nah, ternyata pentul itu luar biasa lumayan. Memang kerjanya agak ribet tetapi untungnya lumayan. Bahkan dulu saya masih ingat, tapi sekarang sudah tidak jualan lagi. Masih di taman bunga itu bisa jualan pentul. Kebetulan kan yang menjualkan pentul ada adik saya dengan temannya di sana. Saya di samping ya menemani sebagai konseptornya dan semacamnya di sana. Nah, jualan pentul itu luar biasa. Bahkan dulu ketika saya masih ingat, kalau hampir lebaran, tanggal 21 Ramadan ke depannya itu 21 terus sampai lebaran, dan sekitar 10 hari setelah lebaran, itu banyak saingan kita itu orang-orang Jawa yang jualan pentul itu pulang kampung. Lah itu kita biasanya merajai pada saat itu. Saya masih ingat omsetnya dalam satu malam berjualan di sana itu sekitar 2 juta. Dan bayangkan omset berjualan pentul itu keuntungannya itu 50-50. Kalau omsetnya itu adalah 2 juta, maka keuntungannya itu sekitar 1 juta. 1 jutanya itu modal. Paling tidak 800.000 keuntungan bersihnya. Luar biasa. Jadi kalau sekitar 20 hari kita bisa berjualan tanpa ada saingan, pada saat itu kita untung 1 juta, berarti dikalikan, berarti bisa menjadi 20 juta dan lain semacamnya. Tapi sekarang kemudian itu di Taman Bunga dilarang, dan sekarang orang-orang berjualan itu semakin berdesak-desakan. Dan kebetulan juga adik saya yang biasa jualan itu kemudian sekarang harus menangani server di sini, jadi sekarang saya berhenti berjualan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Makanan-makanan itu ternyata modalnya tidak terlalu banyak, tetapi keuntungannya luar biasa. Dulu saya ketika pas bangkrut-bangkrutnya itu pernah jualan kurkit. Jualan kurkit itu juga luar biasa. Ya walaupun di awal kita juga harus berjuang mencari market, mencari pasar dan lain semacamnya. Tapi ketika sudah berjalan, pernah dulu dalam 1 hari saya bisa menghabiskan lebih dari 1.000 kurkit. Ada bibi saya yang jualan di pasar, saya titipkan itu, dan luar biasa. 1.000 kurkit itu modalnya tidak terlalu besar, dan ya cuma kerjanya agak ribet memang kerjanya, tetapi modal tidak terlalu besar tapi keuntungan lumayan. Dari 1.000 kurkit itu kita kan jualkan itu 400 rupiah, kita pulangkan kepada sayur-sayur.
Rp400 satu biji. Jadi kalau 1000 biji itu sekitar kita memperoleh omset sekitar 400.000, dan biaya HPP harga pokok produksinya itu sekitar 200.000. Jadi keuntungannya bisa 200.000 satu hari. Jadi kalau satu bulan itu bisa 6 juta. Itu adalah pengalaman saya ketika berbisnis, ketika tidak punya modal dan pada saat itu kesulitan untuk mendapatkan modal banyak, tapi kemudian ide-ide bisnis itu muncul. Dan ternyata memang ketika kita kreatif, ketika kita berdoa kepada Allah untuk menunjuki kita, memberi kita jalan bisnis yang tidak membutuhkan modal banyak tetapi keuntungan lumayan, itu pasti ada. Ini salah satu hal yang bisa saya share pada video kali ini sebagai bentuk bahwa Anda walaupun tidak punya modal jangan putus asa. Insya Allah kalau kita bisa berikhtiar, kita bisa belajar, saling sharing, saling berbagi, insya Allah ada solusi atas setiap kesulitan yang kita hadapi. Ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan ambil, kalau tidak bermanfaat silahkan abaikan saja. Dan jangan lupa subscribe, like, dan viralkan kepada teman-teman yang lain. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.